Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi elastisitas yang mengukur kepekaan satu variabel terhadap variabel lainnya. Dengan menghitung elastisitas, kita dapat menunjukkan perubahan satu variabel sebagai reaksi atas setiap persen perubahan pada variabel lain. Konsumen biasanya membeli lebih banyak barang ketika harga sebuah barang turun, pendapatan konsumen naik, harga barang substitusinya naik, atau ketika harga barang komplementernya turun. Untuk mengukur seberapa besar respon konsumen menanggapi perubahan variabel-variabel tersebut, kita menggunakan konsep elastisitas. Ada 4 pengukuran elastisitas yang akan kita bahas, yaitu elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas pendapatan, elastisitas silang permintaan, dan elastisitas penawaran terhadap harga. Yang pertama akan kita bahas adalah elastisitas permintaan terhadap harga, yang mengukur persentase perubahan jumlah permintaan barang akibat perubahan 1% pada harga barang tersebut. Dengan demikian, elastisitas permintaan terhadap harga dapat dinyatakan dalam formula matematis sebagai berikut, di mana ED menyatakan elastisitas permintaan, sedangkan Q dan P menyatakan jumlah barang dan harga barang awal. Elastisitas permintaan terhadap harga biasanya bernilai negatif karena berdasarkan hukum permintaan, jika harga suatu barang naik, jumlah permintaan turun, begitupun sebaliknya. Sehingga kita merujuk elastisitas permintaan pada ukuran mutlaknya. Permintaan suatu barang dikatakan elastis jika perubahan jumlah permintaan barang lebih besar daripada perubahan harga atau koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Jika perubahan permintaan barang lebih kecil daripada perubahan harga, maka permintaan dikatakan inelastis terhadap harga, koefisien elastisitasnya kurang dari 1. Sebagai contoh, pada saat harga mangga Rp20.000 per kilogram, jumlah mangga yang diminta 120 kg. Kemudian harga mangga turun menjadi Rp10.000 per kilogram. Jumlah permintaan mangga menjadi 300 kg. Karena harga mangga turun 50% dan permintaannya naik 150%, maka elastisitas permintaan mangga adalah 3. Dengan demikian, perubahan dalam permintaan mangga besarnya 3 kali perubahan harga. Karena koefisien elastisitas dari mangga lebih dari 1, dapat diartikan bahwa konsumen mangga responsif terhadap perubahan harga. Pada umumnya, elastisitas permintaan terhadap harga untuk suatu barang tergantung pada adanya barang lain yang dapat menggantikannya. Barang-barang yang memiliki substitusi permintaannya cenderung lebih elastis karena lebih mudah bagi konsumen untuk beralih dari barang tersebut ke barang substitusinya. Jika tidak ada barang substitusi yang sesuai, permintaan cenderung tidak elastis terhadap harga. Barang-barang yang termasuk kebutuhan pokok juga cenderung memiliki permintaan yang inelastis. Walaupun harga bahan kebutuhan pokok meningkat, permintaannya cenderung tidak banyak mengalami perubahan. Karena elastisitas permintaan terhadap harga mengukur besarnya perubahan permintaan terhadap perubahan harga, maka elastisitas permintaan berkaitan erat dengan kemiringan kurva permintaan. Semakin landai kurva permintaan, semakin besar elastisitas harga permintaan. Grafik berikut menggambarkan 5 bentuk kurva permintaan berdasarkan elastisitasnya. Pada gambar A, kurva permintaan bersifat inelastis sempurna, bentuknya vertikal, menunjukkan bahwa berapapun perubahan harga, jumlah permintaan tetap. Sedangkan gambar E, permintaan bersifat elastis sempurna, menunjukkan bahwa perubahan harga meskipun sangat kecil menyebabkan perubahan besar dalam jumlah permintaan. Selanjutnya elastisitas pendapatan, yang mengukur perubahan jumlah permintaan karena pendapatan konsumen berubah, dapat dihitung dengan membagi persentase perubahan permintaan terhadap persentase perubahan pendapatan, atau secara matematis, di mana EI menyatakan elastisitas pendapatan, Q jumlah permintaan, dan I adalah pendapatan. Untuk barang normal, berlaku kondisi di mana ketika pendapatan naik, jumlah permintaan juga akan naik. Karena pendapatan dan permintaan bergerak pada arah yang sama, maka koefisien elastisitas pendapatan untuk barang normal bernilai positif. Sedangkan untuk barang inferior, yaitu barang yang jumlah permintaannya turun seiring dengan naiknya pendapatan, koefisien elastisitasnya bernilai negatif karena jumlah permintaan dan pendapatan bergerak pada arah yang berlawanan. Sebagai contoh, suatu rumah tangga berpenghasilan Rp5 juta membeli 5 kg daging ayam setiap bulannya. Ketika penghasilannya naik menjadi Rp6 juta per bulan, konsumsi daging ayam meningkat menjadi 5,5 kg. Elastisitas pendapatan dari permintaan daging ayam rumah tangga tersebut adalah 0,5.
Koefisien elastisitas pendapatan sebesar 0,5 menunjukkan bahwa adanya perubahan pendapatan sebesar 1% mengakibatkan daging ayam yang dibeli meningkat 0,5%. Berikutnya elastisitas silang permintaan, mengukur perubahan jumlah permintaan barang ketika harga barang lain berubah. Barang lain yang dimaksud adalah barang substitusi atau komplementernya. Elastisitas silang permintaan dihitung dengan membagi persentase perubahan jumlah permintaan dari barang A dengan persentase perubahan harga barang B. Secara matematis dapat ditulis di mana EAB menunjukkan elastisitas silang permintaan barang A dan barang B, QA jumlah permintaan barang A, sedangkan PB harga barang B. Koefisien elastisitas silang permintaan dapat bernilai positif atau negatif bergantung pada hubungan kedua barang, apakah bersifat substitusi atau komplementer. Barang substitusi adalah barang yang dapat saling menggantikan, sehingga kenaikan harga suatu barang dapat mendorong konsumen untuk memilih barang penggantinya. Karena kenaikan harga suatu barang menyebabkan peningkatan jumlah permintaan barang penggantinya, maka koefisien elastisitas silang permintaan untuk barang yang memiliki hubungan substitusi bernilai positif. Kebalikannya, untuk barang yang memiliki hubungan komplementer, yaitu barang yang sifatnya saling melengkapi, koefisien elastisitas silang permintaannya bernilai negatif. Contohnya, pada saat harga daging ayam Rp40.000 per kilogram, jumlah permintaan telur mencapai 100 kg tiap minggunya. Permintaan telur meningkat menjadi 125 kg ketika harga daging ayam Rp45.000. Elastisitas silang antara daging ayam dan telur besarnya 2. Kita perhatikan bahwa koefisien elastisitas silang daging ayam dan telur bernilai positif karena daging ayam dan telur merupakan barang substitusi. Kenaikan harga daging ayam mendorong orang untuk memilih telur sehingga membeli telur lebih banyak untuk menggantikan daging ayam. Yang terakhir, elastisitas penawaran terhadap harga. Sesuai dengan hukum penawaran, produsen akan memproduksi dan menjual lebih banyak barang ketika harga barang mengalami kenaikan. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Elastisitas penawaran terhadap harga mengukur seberapa besar perubahan jumlah penawaran barang ketika terjadi perubahan harga. Atau secara matematis dapat ditulis dalam rumus di mana ES menyatakan elastisitas penawaran terhadap harga, Q dan P menunjukkan jumlah barang dan harga awal. Penawaran barang dikatakan elastis jika persentase perubahan jumlah penawaran lebih besar daripada persentase perubahan harga atau koefisien elastisitasnya lebih besar dari 1. Jika persentase perubahan jumlah penawaran lebih kecil dari persentase perubahan harga atau koefisien elastisitasnya kurang dari 1, penawaran dikatakan inelastis. Sama halnya dengan elastisitas permintaan, karena elastisitas penawaran terhadap harga mengukur besarnya perubahan penawaran terhadap perubahan harga, maka elastisitas penawaran berkaitan erat dengan kemiringan kurva penawaran. Semakin landai kurva penawaran, semakin besar elastisitas harga penawaran. Grafik berikut menggambarkan 5 bentuk kurva penawaran berdasarkan elastisitasnya. Untuk menghitung elastisitas, ada metode lain selain yang baru saja saya sampaikan, yaitu metode titik tengah atau midpoint. Penghitungan elastisitas menggunakan metode titik tengah kita bahas lain waktu. Sampai jumpa.